Buruk muka, cermin dibelah. Ya, memang itulah yang selalu kita dengar dari Jokowi dan para buzzernya. Apalagi yang bisa mereka lakukan kalau bukan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian, kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh, kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi. Barulah yang kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. Cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana, ya kan? Ya, ada. Apa-apa tuh pikirannya kerja aja, nggak diomongkan. Bagian dari kesederhanaan beliau yang oleh rakyat disetujui. Sampai menjelang beliau berakhir approval rate-nya 85%. Itu bukan rekayasa, itu bukan kaleng-kaleng, memang ada surveinya. Di dalam dan luar negeri surveinya kayak begitu. Loh, kalian mau menyandra diri? Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian, kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Nah, jadi Fahri Hamzah berdalih, bukan Pak Jokowi yang menyandera para pejabat, para menteri yang melakukan korupsi. Tapi karena merekanya yang berkorupsi, sehingga mereka tersandera oleh perilaku mereka sendiri. Nah, ini sudut pandang berbeda yang coba disampaikan oleh Fahri Hamzah. Kan yang sebenarnya terjadi adalah, persepsi kita tentu, ada upaya melakukan langkah-langkah korupsi. Pak Jokowi tahu, tapi dia biarkan. Setelah dia lakukan, aksi korupsinya itu kemudian dijadikan bahan. Hey, lu mau nurut nggak sama gua? Kalau lu nggak mau nurut, ini sprindik udah muncul nih buat perilaku lu yang korup kemarin. Kan gitu. Padahal harusnya kan itu langsung saja ditangkap ketika pertama dia ketahuan melakukan korupsi. Atau kalau mau lebih mulia lagi, ya dicegah sebelum dia melakukan. Kan ada BIN, Badan Intelijen Negara. Kan masa akhirnya kalah menjadi oleh Badan Intelijen Netizen? Kan begitu. Tapi ini coba dibalikan oleh Fahri Hamzah. Ini bukan kesalahan Jokowi, kesalahan mereka yang maling-maling di departemennya masing-masing. Ya harusnya dicegah dong, atau ditangkap lebih awal. Jangan kemudian dijadikan sandera politik seperti yang kita ketahui selama ini. Kalau berdalih dengan penuh kesederhanaan, saya kira tidak bisa, pemimpin ini tidak bisa sederhana. Ya hasilnya sekarang, tadi indeks persepsi korupsi Indonesia turun. Bahkan di bawah Timur Leste, di bawah Ethiopia. Apa nggak malu Pak Fahri Hamzah? Karena yang kita lihat adalah substansinya dulu. Bukan kemudian salah-salahan siapa-siapa. Di mana-mana juga yang salah adalah pemimpin. Kan begitu. Kacau ini. Atau Noel. Noel juga sama nih. Jokman, ya, ketua Jokman, Jokomania. Ya barangkali balas budi juga dia. Diantarkan oleh Jokowi sekarang menjadi wakil menteri, ya. Wakil menteri apa? Perindustrian apa sih? Coba kita dengarkan. Anda meragukan kredibilitas lembaga ini. Hal apa yang menurut Anda paling meragukan, terutama masalah penilaian terhadap nama Joko Widodo ini? Pertama gini, temuan apa yang menjadi dasar ketika OCCRP ini mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi tokoh terkorup, sedangkan proses peradilan belum ada. Lantas kemudian sudah merilis, bahkan memframing seakan-akan Pak Jokowi ini sebagai tokoh paling korup sedunia. Menurut saya ini bukan sebuah sikap yang terhormat dari sebuah lembaga investigasi. Makanya jujur saya curiga jangan-jangan ini sengaja proksi intelijen yang melakukan propaganda yang ingin menghancurkan tokoh-tokoh bangsa ini yang dicintai oleh rakyatnya. Artinya apa yang dilakukan OCCRP ini tidak akan mempengaruhi kita. Kalau melihat dari proses penilaiannya disebutkan bahwa ini dilakukan proses voting, kemudian ada jurinya, Bang. Anda bagian mana yang Anda ragukan? Loh, kita nggak tahu mereka dari mana bukti-bukti bahwa Jokowi korup.
apakah ada proses peradilan, adakah semacam keputusan pengadilan? Harusnya ada parameternya dong. Jangan lantas membuat framing, kemudian disebarkan, dirilis tanpa ada sebuah keputusan hukum. Ya ini kan pelanggaran juga dong. Makanya saya bilang, saya mempertanyakan kredibilitas keputusan itu. Dasarnya apa gitu loh. Kalau dasarnya opini, ya siapapun bisa melakukan opini. Akhirnya saya bilang ini bukan sebuah opini jahat saja, tapi ini propaganda yang merusak sengaja diciptakan oleh lembaga investigasi. Dan lembaga investigasi ini juga bisa kita paham sekali ya kerja-kerja intelijen internasional dalam merusak tokoh-tokoh bangsa di manapun ya, di negara manapun. Ya, ini mirip dengan Irma Suryani yang kemarin kita tayangkan di videonya ya tadi malam. Ini kerjaan agen pemecah belah. Ya barangkali arahannya begitu sama, dorong saja lembaga ini sebagai lembaga agen pemecah belah. Ini sudah dari berapa? 2012 kalau tidak salah. Dan sudah menghasilkan 702 pejabat diskors dari jabatannya gara-gara laporan ini. Artinya misinya berhasil untuk membersihkan pemerintahan di seluruh dunia. Oke, kita lihat tanggapan dari Bivitri Susanti ya. Anda meragukan, oke, Mbak Bivitri sebagai rekannya DTI ini kan rekanannya dari OCCRP ini. Jadi kalau pertanyaannya Bang Noel tadi, indikatornya apa? Ngejelasinnya gimana tuh? Jadi begini, bukan rekanan dalam arti kami yang bikin riset tuh nggak ada ya. Jadi memang OCCRP itu jaringan besar dari orang-orang atau jurnalis yang melakukan investigasi. Dan ini sangat lazim. Pertama saya mau katakan begini dulu, kita ini kan janganlah buruk muka cermin dibelah gitu ya. Kalau misalnya mau dilihat mau menghancurkan tokoh segala macam, coba aja kita lihat apakah Bashar al-Assad itu mau kita anggap sebagai tokoh bangsanya sendiri, sementara dia sudah diusir keluar dan punya catatan kelam yang luar biasa. Begitu juga Presiden Kenya dan lain sebagainya. Lepas dari itu, menurut saya ketika kita mau menilai suatu laporan seperti ini, ada dua hal yang mesti kita lihat. Pertama metodologinya, dan yang kedua organisasinya. Dari segi metodologi, kalau memang diakui salah, silakan dibongkar metodologinya, tapi juga tidak tepat untuk meletakkan sebuah hasil jurnalisme investigatif. Nih Kompas kan tahu sendiri, pasti sering melakukan ini juga dengan kerangka hukum pidana. Kita tahu misalnya Times dulu pernah bilang Soeharto Incorporated, inget nggak tahun 98-99? Kan sebenarnya sampai sekarang memang nggak pernah juga ada tindak pidana korupsinya kalau pakai kerangka hukum ya. Karena kita harus paham bahwa kerja-kerja jurnalisme justru untuk melaporkan hal-hal yang oleh sebuah sistem hukum yang korup tidak bisa diurai. Makanya jurnalis itu bisa jadi pegangan buat masyarakat sipil. Nah ini yang sebenarnya mereka tengah lakukan. Dan yang kedua dari segi siapakah mereka di balik itu, saya kira dari websitenya sudah cukup jelas ya. Bahwa dari segi kredibilitas mereka memang latar belakangnya adalah jurnalis investigasi semua begitu, dan kita bisa lacak bahkan seterang-terangnya bagaimana organisasi mereka, bagaimana pendanaannya dan lain sebagainya. Jadi, kalaupun kemudian direspon oleh Pak Jokowi itu sebagai upaya framing jahat terhadap dirinya, tadi Bang Noel juga bilang ini upaya proksi gitu, gimana tuh? Iya, kalau Pak Jokowi yang ditanya ya pasti ya, siapa saja kalau ditanya ada yang bilang kamu jelek loh, pasti dia akan membalasnya tentu saja dengan defensif duluan. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan semuanya, termasuk Pak Jokowi, termasuk Bang Noel, bahwa melihat reporting dari jurnalis seperti ini tidak boleh pakai kerangka hukum pidana. Belum pernah tuh ada putusan pengadilannya seperti yang saya katakan tadi. Kita mau bicara Marcos, kita mau bicara Soeharto, kita mau bicara banyak pemimpin lainnya yang sampai kabur seperti Bashar al-Assad tadi. Tentu saja tidak ada putusan pengadilannya, dan itulah tugas dari jurnalis untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Dan saya kira ini jadi bagus buat kita untuk memikirkan kembali, kalaupun belum ada putusan pengadilannya, kedepannya apa nih yang mesti kita lakukan supaya pemimpin yang seperti ini citranya tidak bisa muncul lagi dalam sistem kita yang demokratis, misalnya seperti itu. Jadi jangan langsung, wah nggak bisa, ini pasti dari intelijen mau menghancurkan Indonesia. Saya kira itu ya buruk muka cermin dibelah gitu ya. Jadi terlalu nasionalistik sehingga tidak bisa objektif melihat situasi dalam sebuah negara hukum yang memang lagi rusak. Kan
diletakkannya Jokowi dalam nominasi kedua itu juga karena dikatakan tidak hanya korupsinya di kasus ini, tapi bagaimana pemimpin-pemimpin yang masuk nominasi itu merusak sistem hukum sehingga demokrasi juga mundur. Dan TII melihat bahwa sebetulnya nama Jokowi ini sempat diprediksi sebelumnya akan masuk dalam nominasi itu, Mbak? Oh, kami sih kami tidak ikut serta sama sekali dalam penjurian atau apapun ya. Jadi ini memang voting di antara para jurnalis. Ini saya kira hanya jaringannya saja. Jadi nggak ada perkiraan apapun, nggak ada pembahasan apapun. Tahu-tahu langsung keluar seperti ini. Buruk muka, cermin dibelah. Peribahasa yang tepat sekali disampaikan oleh Bivitri Susanti. Ya, memang itulah yang selalu kita dengar dari Jokowi dan para buzzernya. Apalagi yang bisa mereka lakukan kalau bukan itu? Jadi, kembali, data dari OCCRP ini, jadikan ini bahan gitu. Bahan untuk ke pengadilan.